Salah satu trigger yang paling besar itu adalah karena masyarakat yang typically rewel, which is the middle class, itu kena banget. Gitu. Kalau baca sekilas itu sangat dipengaruhi oleh kayaknya warnanya warna Acemoglu. Gitu ya. Jadi itu yang nggak jelas dia maunya apa. Jadi kadang-kadang tuh gini muncul suatu policy yang saya mau A, B, C, D semuanya gitu. Well, probably not gonna happen gitu ya. Maksudnya Di tengah menyurutnya gelombang demonstrasi dan di tengah teman-teman masyarakat sipil menyampaikan tuntutan, salah satunya tuntutan rakyat 17+8, ada sepaket tuntutan baru lagi dari rekan-rekan ekonom Aliansi Ekonom Indonesia ya, yang menyampaikan 7 desakan darurat ekonomi kepada pemerintah di tengah berbagai dinamika yang terjadi saat ini. Nah, sekarang kita akan membedah, menurut teman-teman ekonom, ternyata sekarang kehidupan bernegara kita makin jauh dari visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini gue agak terkejut melihat para ekonom bicara visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu dua hal yang seharusnya tidak pernah tercampur atau gimana Mas Sofwan? Saya bersyukur. Dan sekarang kita akan mengulik itu teman-teman bersama Mas Krisna Gupta, a.k.a. Imet. halo. Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies dan juga dosen di FEB UI. Thank you Mas Imet sudah hadir. Ya. Nah, Sama-sama. mungkin kita bedah sedikit demi sedikit apa yang melatar belakangi teman-teman ekonom seluruh Indonesia. Sekitar 300 orang ya kalau nggak salah. Iya, Yang 380-an lah sekarang. 380-an yang kemudian menyampaikan desakan ini ke pemerintah. Iya. Ada satu tipping point mungkin yang kemudian memantik desakan ini disampaikan. Apakah ini jangan-jangan para ekonom FOMO gitu ya? Karena pada bikin tuntutan ada angka-angkanya gitu. Wah, kita terus bikin juga gitu. harus bikin juga nih gitu. Betul. Tapi sebenarnya dibilang FOMO mungkin agak sedikit. Tapi gini sebenarnya problem yang dibahas oleh 7 tuntutan tadi tuh ada banyak ya. Saya nggak begitu hafal semuanya. Mostly tentang alokasi APBN, kemudian soal tadi ya keadilan sosial, which is kelas menengah yang mengecil, institusi yang mulai kehilangan marwahnya lah, ya, yang typically ekonom bilang harusnya tuh independen. Harusnya government itu not necessarily too powerful, the Leviathan must be shackled a little bit gitu with these institution yang biasanya tuh independen gitu ya, audit, bank sentral dan teman-teman. Tidak ada intervensi. Ada independensi Bank Indonesia gitu ya. Persis. Tentu saja juga termasuk penegakan hukum ya, sesuatu yang bagi negara yang punya private property, aka capitalist, itu sesuatu yang penting tuh, ya kan? Investment tanpa hukum yang pasti susah untuk mau masuk besar-besar gitu. Jadi semuanya sebenarnya sudah cukup kumulatif terjadi cukup lama gitu ya. Cuma saya rasa salah satu trigger yang paling besar itu adalah karena masyarakat yang typically rewel, which is the middle class, itu kena banget gitu. Ya kan, yang kemarin itu. Jadi sebenarnya ekonomi itu udah kayak middle class. Menurut saya salah satu grafik yang paling kuat ya dari yang ditampilkan waktu itu adalah incidence curve, di mana masyarakat yang ke bawah itu growth-nya lumayan, lalu menuju ke tengah tuh growth income-nya tuh turun. Makin gitu. turun. Terus yang paling atas naik lagi. Begitu masuk orang kaya naik lagi. Itu sebenarnya problematic in a lot of ways. Mainly karena kelas menengah itu tidak hanya rewel, tapi more importantly mereka adalah sumber pajak ya. Basically lots of pajak itu yang punya NPWP di Indonesia tuh paling baru 22% or something penduduk gitu. Per kelas menengah itu tidak hanya bayar pajak paling cukup gede, tapi juga menikmati subsidi paling kecil. Jadi mereka ini net provider gitu ya. Ya betul. Dan misalnya yang miskin itu yang paling bawah itu nggak bayar pajak karena nggak kena pajak, dan mereka dapat banyak subsidi. Yang paling atas pemerintahnya nggak berani narik pajak. Susah ditarik, let's say. Jadi banyak ekonomi yang sudah menduga sebetulnya dari awal ya. Ini kelas menengah at some point akan hilang gitu, bukan hilang ya, hilang kesabaran. Dan worse adalah banyak yang masih muda kan di antara kelas menengah ini yang they kind of lulus kuliah atau masuk dunia kerja di saat yang lagi kayak gini gitu, yang growth dari jobnya, terutama yang well paying jobs itu tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan sebelumnya gitu. Jadi sebetulnya seperti ada bom waktu, dan ketika kemarin
muncul pecah itu 17+8, ekonomi tuh udah apa kita telat ya bahkan mikirnya gitu. Gitu karena ya udah ini tuh kayak nggak terlalu kaget banyak orang gitu karena emang arahnya tuh ke arah sana. Justru si paling protes adalah yang paling rugi especially after COVID gitu. Ya, tapi kalau kata menteri yang baru, kalau dia ciptakan pertumbuhan 7-8%, ini yang rewel-rewel ini nanti akan diem. Dan dinamika ini kebetulan banget di saat yang bersamaan dengan dinamika politik juga ya, yang reshuffle sekitar berapa 5 menteri. Iya, 5 menteri. Dan termasuk salah satu kementerian yang selama sekitar 15 tahun dikepalai oleh figur yang sama. Melalui 3 presiden kalau nggak salah, 3 periode presiden. Siapapun presidennya, menterinya keuangannya adalah beliau. Bu Sri Mulyani. Dan saat ini sudah digantikan oleh Pak Purbaya. Nah, for sure kaget lah ya, udah pasti. Semua orang kaget, bahkan ekonominya juga kaget. Itu kayak kaget semua bahkan gitu. Bahkan konon Pak Purbayanya kaget juga gitu kan. Katanya ditanya kenapa bisa diminta jadi menteri. Oh mungkin saya kemarin habis presentasi kelihatan pinter gitu katanya. Bahkan dianya nggak tahu gitu. Oh nggak tahu, dia jawabnya sih. Dia bilangnya sih gitu. Begitu, dia bilang saya dikasih tahu siang, jangan-jangan prank nih or something like that. Gitu. Jadi kaget semua gitu. Dan obviously pasar kaget juga ya, langsung terjun IHSG 1, something persen gitu kan. Dan memang soalnya Bu Sri Mulyani itu dianggap, dia juga sempat di World Bank gitu ya dan IMF managing director. Iya, dia tuh dianggap sangat apa ya? Sangat tidak hanya kompeten, tapi juga bisa benar-benar menjaga si fiscal deficit. Mind you, Indonesia itu sering banget dibilang apa ya, hukumnya tidak pasti, investment climate-nya jelek, bla bla bla, tapi kita selalu always dipuji oleh semua orang soal fiscal prudence, soal macro prudence, soal BI dan Kemenkeu yang dua-duanya kerja dengan baik bersama-sama, saling independen but aiming the same thing, menjaga inflasi, menjaga fiscal prudence, menjaga mata uang rupiah. Itu selalu dipuji Indonesia. Karena itu asing kalau naruh duit di sini nggak terlalu deg-degan. Karena mereka yakin returnnya itu aman karena rupiah itu dijaga banget oleh dua institusi ini, gitu. Dan karena ini dibilang satu-satunya enggak ya, cuma yang konsistensi dapat pujian tuh part itunya. Karena itu orang tuh serem gitu ya. Jangan-jangan the only thing yang menjaga kepercayaan investor ini masih enggak gitu keeping this whole country together. Should we still say Indonesia as a macro prudence country dengan ini gitu? Tapi menurut saya pribadi ya, hanya karena Bu SME diganti orang lain not necessarily means fiscal prudence-nya lepas gitu. Apalagi si Pak Purbaya bilang kan, kita sudah melalui berbagai krisis, yang mana pelajaran dari berbagai krisis itu basically adalah macro prudence. Kalau dia maksudnya kan dia cuma bilang kita belajar dari berbagai krisis. Saya nggak tahu dia belajar apanya nih gitu. Tapi supposedly itu yang dianggap kayak gimana ya? Macro prudence itu sesuatu yang kalau di ekonomi Indonesia tuh kayak gospel lah ya, like kalau lu lewat dari situ haram hukumnya gitu. Jadi itu udah ayat suci begitu. Ayat suci gitu. Dan Sri Mulyani knows her way of speaking to DPR. Ini juga menurutku sesuatu yang technical economist probably limited powernya. Nggak semua orang tuh bisa menjaga keep their cool, menjaga apa ya, ibaratnya karismanya di depan DPR yang kadang-kadang kalau rapat suka rame gimana gitu ya. But she can do it, a woman that very knows exactly what she's doing gitu, dan bisa ngomong sama banyak orang dengan meyakinkan gitu ya. Nah ini sesuatu yang nggak tahu ya, maksudnya seberapa mudah dapat lagi kayak gitu. Itu yang membuat orang tuh khawatir dan deg-degan. Tapi at the same time mungkin sudah saatnya juga ya, nggak baik juga kalau kita selalu bergantung hanya pada satu individu gitu. Jadi I think we will have to see, hopefully ya. Saya tentu saja harapannya yang baik-baik gitu. Kita lihat hasil regenerasinya seperti apa. Kita tentu berharap yang baik-baik juga, meskipun mungkin seperti para ekonom yang merasa bahwa sudah saatnya, bahkan yang biasanya ngomong baik-baik gitu ya, nggak ngomong kritis-kritis saja, kan akhirnya mengeluarkan tuntutan darurat ekonomi gitu kan. Berarti situasinya mungkin juga memang sedang tidak baik-baik saja, dan itu adalah sesuatu yang sifatnya struktural. Gue pengen highlight tadi yang dibilang Bung Imet tadi ya, soal sebenarnya tuntutan ini menggambarkan kondisi yang sudah terjadi lama. Menurut gue ini yang harus kita highlight sekarang. Kemarin itu bukan cuma letupan
kecil kemudian selesai. Kalau akar masalahnya itu nggak diberesin, letupan-letupan ini tuh tinggal nunggu waktu aja gitu loh. Persis. Akan meledak lagi. Pasti akan meledak lagi dan nggak tahu apakah kali ini kita bisa mengendalikannya gitu kan. Betul. Ya, nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi it is in the best interest termasuk untuk pemerintah yang tentu saja mendengarkan kritik dan tuntutan itu tidak selalu menyenangkan, tapi itu it is in their best interest untuk kemudian mencoba melakukan perbaikan-perbaikan Betul, gitu loh betul. yang diperlukan kan. Problemnya kan misalnya kemudian kalau begitu masalahnya apa dan bagaimana memperbaikinya gitu kan. Nah, di sini menurut gue menarik sekali diagnosisnya dari teman-teman ekonom kan ya. Kalau baca sekilas itu sangat dipengaruhi oleh kayaknya warnanya warna Acemoglu gitu ya. Institution. Dan Robinson ya. Ini berdasarkan dua benang merah dari permasalahan Iya, ekonomi yang jadi di-mention. soal alokasi Sumber daya. yang mengalami misalokasinya kemudian berkaitan dengan institusi yang captured ya jadi Rent. ekstraktif gitu Iya, kan, betul. Rent seeker. diwarnai dengan rent seeking sehingga tidak efektif. Maka solusinya adalah memperbaiki institusi kan, Persis. dibuat jadi independen dan pasar bekerja lagi. Betul. Ada hal-hal yang gue setuju, ada hal yang nggak Iya. gue setuju. Tapi apakah semua ekonomi Indonesia sekarang sudah menjadi institusionalis, Bung? Atau Iya. sebenarnya beragam gitu? Jadi sebenarnya gini, Dan sebenarnya kalau menurut Anda sendiri diagnosisnya masalah kita itu struktural right? apa? Gitu? Oke, sebenarnya gini. Pertama soal apakah ekonomi itu institusionalis semua sekarang ya. I would say mungkin mainstream sekarang untuk mengatakan bahwa institusi itu penting banget untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu saja perdebatannya ada di institusi seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Jadi bahkan apakah kita decentralized or not decentralized itu kita sering discuss gitu. Kita nggak satu suara. To what extent kita decentralized, to what extent kita centralized. Berapa banyak kewenangan daerah yang sebaiknya ada di pusat vis-a-vis ada di daerah gitu. Itu pun masih belum satu suara sebetulnya. Dan I guess in general dari 7 tuntutan itu pasti sebenarnya ada yang bisa kita perdebatkan. Nggak semua 380 itu mungkin literally semua setuju 77-nya gitu ya, dengan exactly satu kepala. Misalnya let's say dibilang deregulasi. Ada tulisan deregulasi di situ, tapi 380 orang yang baca mungkin di dalam kepalanya tuh nggak exactly Beda-beda sama. ya, deregulasinya beda-beda gitu ya. Yes, betul. Cuman karena the central theme itu salah satunya among others adalah si misalokasi resources and probably the biggest one is APBN dan dan kekuatan institusi ya yang mulai kehilangan independensinya terutama dan mulai melenceng-melenceng tupoksinya gitu, yang cukup sepakat semua orang gitu. Jadi kita tuh sebenarnya harus jaga institusi yang ya kayak tadi yang independen, please stay independen gitu, yang mengontrol kebijakan dan penegakan hukum, please kerjain itu gitu. Terus alokasi untuk masing-masing resources tadi kayak consumption boosting kayak yang juga dibahas tuh si bansos dan teman-temannya yang tidak naik-naik, maksudnya naiknya tidak secepat yang lain gitu ya. Itu juga sesuatu yang gimana ya, kita kan juga cukup butuh boosting si consumption tadi gitu. Wah, saya nulis satu op-ed juga tuh soal itu ya, soal ini kan perdebatan domestic ekonomi consumption. juga kan antara demand, Betul. apakah intervensi ke demand itu ngaruh gitu kan? Yes, betul. Seberapa besar multipliernya, targetingnya gimana, itu sebenarnya masih diperdebatkan gitu. Cuman central theme-nya adalah kita nggak bisa tidak boosting consumption, terutama yang tadi ya, kaum muda juga butuh protection, yang juga di dalam tuntutan tersebut. Terus institution itu harga mati independen. To what extent mereka dipilih bekerja, pasti berdebat gitu ya. Cuma independensi itu sangat dibutuhkan. Dan meskipun tadi saya cerita ada berbagai macam perbedaan, tapi soal bahwa institution matters for economic growth itu cukup sepakat saya rasa semua. Mutlak gitu, Mas. Ya. Ya, dan ini sesuatu yang menarik ya kalau obrolan yang di abang-abangan FISIP gitu kan ya. Ya emang itu menarik karena termasuk respon di media sosial ya, kalau lihat respon
orang-orang kayak Ingrid Van Graven apa gitu yang mereka political economist gitu ya, tradisinya banyak dipengaruhi oleh structuralism, Marxism gitu ya. Mereka kan komentarnya ketika Nobel Prize kemarin diumumkan gitu ya, adalah bahwa apa ya, para ekonom ini kayak membahas hal-hal yang sudah dibahas oleh para political economist gitu lah, dan diperdebatkan oleh political economist lama. Kemudian ketika ditemukan oleh ekonom, itu kemudian jadi sesuatu yang baru dan berharga gitu. Yeah. We told you bahwa ages politik ago itu penting dan macam penting gitu ya. Tapi walaupun tapi kemudian tetap ada perbedaan-perbedaan juga. Yeah, Jadi in a yeah, way yeah, kita senang bahwa ada recognition terhadap bahwa ekonomi itu tidak berada di ruang hampa loh. Yeah. Bahwa ketika kita misalnya melihat persoalan ekonomi ini, dia nggak lepas misalnya dari bagaimana power itu dikontestasikan di dalam sebuah struktur politik gitu kan. Betul. Dan kontestasi power ini kan yang kemudian nanti menjangkiti misalnya bagaimana negara berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan lain dan seterusnya. Itu yang kemudian seringkali diabaikan kan para ekonom. Jadi di satu sisi kita melihat bahwa ini ada semakin banyak konvergensi gitu ya, dan kita bisa melihat bahwa ada masalah yang kita bisa sepakat loh, bahwa misalnya politik patronase yang kemudian nanti kaitan sama patron klien itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi problematik gitu ya di dalam pembangunan kita misalnya. Tapi ada beberapa hal yang juga kemudian kita masih melihat belum keluar juga nih dari tradisi klasik ekonomi kan, deregulasi, liberalisasi gitu ya, yang kemudian juga kalau dilihat dari paradigma yang berbeda mungkin juga problematik gitu dengan asumsi itu. Nah tapi menarik mungkin untuk kemudian membuka ruang-ruang perdebatan kita tentang sebenarnya problem struktural yang dihadapi bangsa ini apa sih? Oh ya. Kalau kita mau mencegah terjadinya ledakan-ledakan yang nanti nggak bisa kita kendalikan gitu loh. Jadi selain independensi tadi, karena Mas Sofwan nyebut liberalisasi juga ya, ini salah satu desakannya adalah menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian, termasuk keterlibatan institusi negara dalam kegiatan ekonomi. Dan di sini teman-teman ekonom akan berargumen bahwa ini membuat pasar tidak kompetitif dan menyingkirkan lapangan kerja lokal. That's the point gitu ya. Misalnya soal peran negara, sejauh mana peran negara gitu kan. Kalau kita di political economy kan misalnya melihat memang ada beberapa mazhab kan misalnya tentang apa sih negara itu. Apakah misalnya ketika kebijakan negara itu menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien, itu inherently karena negara gitu, dan setiap bentuk intervensi negara walaupun well intentioned itu pasti mendistorsi pasar dan pasti menciptakan misalokasi sumber daya. Kan kalau defaultnya, kalau bentuk ideal gagasan liberal nasionalis kan, kalau liberal posisinya adalah bahwa alokasi sumber daya yang paling efisien adalah melalui mekanisme pasar gitu kan, melalui invisible hands dengan beragam variasi nanti perdebatannya. Tetapi negara itu tidak memiliki kapasitas untuk mendapatkan semua informasi, mengetahui semua informasi di dalam pasar yang kompleks, sistem yang kompleks seperti pasar, sehingga intervensi seniat baik apapun itu pasti akan melakukan akan menciptakan distorsi, akan menciptakan misalokasi sumber daya. Nah di sini kan kemudian ada posisi epistemologis dan yang berbeda gitu kan di mazhab yang lain kan, kayak misalnya kalau di nasionalis itu kan misalnya mereka melihat ekonomi itu memang tidak pernah lepas dari realitas politik gitu ya, dan mereka melihat misalnya kalau diserahkan kepada pasar gitu ya, berarti kita secara politik sebenarnya sedang mendefinisikan dan memonopoli tujuan ekonomi yang sebenarnya
dia sebenarnya adalah sesuatu yang politically contested gitu kan. Right. Apakah misalnya tujuan kita itu beneran alokasi sumber daya yang efisien dalam arti bagaimana dia menghasilkan growth setinggi-tingginya, Iya. atau sebenarnya ada tujuan ekonomi yang lain, misalnya tadi ya, keadilan sosial gitu Iya, kan. betul. Apakah keadilan sosial itu, karena kadang-kadang trade off gitu loh. Kadang-kadang trade off. Misalnya betul dia bisa jadi growth tapi kemudian menciptakan polarisasi atau ketimpangan. Misalnya growth-nya tinggi tapi jaminan kesehatannya tidak universal, pengobatan mahal, atau lebih baik misalnya growth-nya nggak tinggi-tinggi banget tapi semua orang kalau sakit bisa berobat dengan mudah, dengan layak. Itu kan sesuatu yang sifatnya politikal, bukan natural gitu, bukan sesuatu yang alamiah kan gitu loh. Itu sesuatu yang politis. Yang ini kadang-kadang kalau kita kemudian leaning terlalu kuat di tradisi yang liberal yang klasik kan dianggap given aja bahwa ya udah yang penting adalah alokasi sumber daya yang efisien dan growth, dan semua problem akan beres dari itu gitu. Betul. Karena itu yang harus dilakukan adalah bagaimana menghilangkan distorsi terhadap pasar, bagaimana kemudian mekanisme pasar bisa bekerja, bagaimana negara tidak mengintervensi pasar. Jadi independensinya kemudian ditafsirkan adalah independensi aktor-aktor pasar tadi, atau yang bisa menjamin bekerjanya pasar dari intervensi negara. Betul. Nah, disinilah kemudian mungkin saya berbeda pendapat sebenarnya, karena kemudian mungkin saya setuju bahwa rent seeking itu problematik. Saya setuju bahwa state capture oleh vested interest itu problematik. Tapi mungkin problemnya itu bukan inherent dari si intervensi negaranya itu sendiri. Betul. Problemnya adalah karena negara itu sekarang didominasi oleh kepentingan yang tidak untuk masyarakat, yang tujuannya adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Kan, vested interest yang distorting alokasi sumber daya untuk kepentingan mereka sendiri, yang justru kemudian seharusnya negara bisa controlling mereka. Jadi bukan inherently the problem itu bukan inherently the state atau state intervention. Problemnya adalah state yang corrupted, gitu kan. Kenapa state-nya corrupted? Karena politik kita, institusinya tadi lemah, gitu kan. Ada pelemahan demokrasi, kan ada pelemahan demokrasi, tidak ada checks and balances, sehingga kebijakan bisa pass away bisa pass through gitu ya, tanpa harus memperhatikan kepentingan publik. Di luar rame bisa ke hotel tiba-tiba jadi dan seterusnya tanpa melalui proses itu kan. Jadi in that way gitu. Jadi terminologi independen gitu ya dan seterusnya ini tadi yang mungkin kita perlu digali lebih detail lagi gitu kan. Institusi itu yang seperti apa? Apakah yang haram itu state intervention dan state yang terlalu kuat? Apakah negara tidak boleh hadir, atau negara hadir tapi negara yang seperti apa? Nah ini ya. Tapi memang arguably bahkan orang yang bilang market itu akan base allocation, marketnya sendiri nggak bisa di-create tanpa negara gitu. Jadi itu juga masih government intervention to some extent. Nah, memang problem utamanya ya typically itu balik lagi tadi. Jadi gini, pertama adalah kehadiran state itu to what extent itu juga sesuatu yang dibahas economics gitu. Cuma balik lagi, ini tergantung dari kita goalnya tuh apa gitu. Jadi state yang muncul banyak di negara maju kayak US, EU bahkan gitu. Itu ya karena mereka punya tujuan lain, misalnya how to make our defense. Kalau kita biarkan market bekerja, maka pasti manufacturing akan dari Cina semua. Sehingga kalau kita terjadi perang atau something, nggak punya kapal, nggak punya gitu. Jadi not necessarily mereka tuh goalnya adalah welfare, bahwa production sebanyak-banyaknya, not necessarily itu. Kalau ada goal lain yang membuat terpaksa welfare kita downgrade sedikit, so be it. Yang penting strategic autonomy. Yang penting, makanya diletakkan di bawah prioritas
yang growth lain, tadi, emang sifatnya betul. political, Itu dulu. Nah, itu yang mungkin di Indonesia sendiri seringkali terjadi tuh yang nggak jelas sebenarnya maunya apa. Jadi kadang-kadang tuh gini, muncul Exactly, suatu policy betul. yang saya mau A, B, C, D semuanya gitu. Well, probably not gonna happen gitu ya. Maksudnya Ya, betul. kalaupun nggak ada yang, maksudnya kalau nggak semua bisa dicapai, Anda tuh punya prioritas gitu. Priority list ya. Dan itu yang akhirnya berujung pada to what extent institution harus masuk, seberapa kuat negara harus masuk. Iya. Nah, Itu gue satu. setuju nih. Orang Indonesia itu dari dulu kita itu kan sulit untuk menentukan prioritas ya. Kalau Iya. disuruh mana yang paling penting? Semuanya penting. Semuanya penting. Ditulis Karena semua. takut meng-offend Iya. someone. Exactly. Kamu mau ini negara agama apa negara sekuler? Dua-duanya. Dua-duanya. Kan Sekuler, dua-duanya yang baik nasionalis. dari dua-duanya, Dikira gitu ada kan. perbedaan jalan tengah. Apa pro growth, pro poor, Dua-duanya. pro growth dan pro poor gitu loh. Jadi ini Iya. luar biasa gitu. Kita Benar. tuh memang kemudian sering kali apa ya, memang tidak bisa memilih gitu. Betul. Jadi semuanya Kadang-kadang. mau dikejar, tapi polisinya kemudian jadi fragmented gitu. Polisinya jadi terfragmentasi Iya, gitu betul. kan. Dan itu jadi problematik ketika your policy doesn't work in some of the goals, terus kamu bilang oke, that means kita butuh policy yang lain gitu. Untuk membereskan yang itu, padahal yang itu tadi adalah byproduct dari polisi sebelumnya. Jadi Iya. kita tuh masih berpikir if there's a problem, then the new solution adalah more policies, more institution Iya, baru, task force gitu. lagi. Iya, more task force, more government. Karena itu lebih mudah. Karena itu terpikir, gue juga gak tahu itu bias atau enggak. Iya, Jadi kita typically menyelesaikan masalah dengan adding something instead of probably masalahnya justru kita have too much of Iya, something. iya. Nah, itu ada meme-nya kan, yang apa kalau orang Jerman ada masalah, terus diselesaikan. Oh, iya, Kalau iya. orang apa ngapain selesai. Kalau Indonesia ada masalah, bikin tim, masalahnya masih ada, tambah masalah lagi, bikin tim Masalah lagi, ada masalah Nah. lagi, bikin tim lagi. Tapi apakah semua nah, masalah solusinya itu, Mas? exactly. Sometimes masalahnya tuh lu kebanyakan hadir, ngerti gak sih? Kayak kalau kamu punya bos yang micromanage everything that you do, Iya, ya kan, dengan sudut pandang dia tanpa mau mengambil sudut pandangmu gitu, you kind of lost your autonomy, even though kamu tahu sebenarnya aku tuh kalau begini tuh lebih bagus loh Pak. Gitu, Iya, aku tahu, aku yang ngerjain di groundnya, kamu tuh di Menara Gading, mungkin not necessarily tahu kan gitu. Iya, Nah, iya. ini yang dimaksud. Kalau kita terus nambah, at some point we kind of used to have big government. Terus kita bilang, oke, kurangin dong pemerintah, wah liberal lu. Gitu. Padahal kita at this point itu Udah negaranya tuh kebanyakan. udah leviathan, itu we feed them like so big. Iya, They iya. even tell you what to do, right? Iya. They tell you what to buy. Kamu beli harus yang kontennya sekian. Kamu nggak boleh keluar negeri ekspor. Kamu nggak boleh. At some point terus kalau itu jadi masalah, the next solution adalah more. Lu nggak boleh ini, lu nggak boleh itu. Gua yang boleh. Iya. Gitu. Ini Gua akan argumennya sangat ini, road to serfdom. eventually, right? And that's what we discussed like a couple of months ago or something like that. Right? Like di mana batasnya gitu. Kalau misalnya sementara kalau kayak gitu problemnya. Kalau misalnya kita bicara kayak di negara yang governmentnya almost non-existent, terus kita bilang, wah ini kebanyakan government kayak US motong tax lagi for the rich, mereka marah. Harusnya government nambah. Tapi ada juga negara governmentnya tuh udah turah-turah gitu. Ya kan, lots of resources has gone to some institutions. Sebenarnya lebih tepat begini, dia kayak tukang parkir di depan Indomaret atau Alfamart. Kalau pas dibutuhkan dia nggak ada, pas dibutuhkan dia datang dan minta duit gitu. Iya, yoi. Jadi problemnya bukan negara hadir, tapi kapan dia hadir. Betul. Dan untuk apa dia hadir Yes. gitu loh. Jadi problemnya itu bukan negaranya inherentnya, masalahnya dia hadir di hal-hal yang sebetulnya seringkali dia nggak perlu hadir. Kenapa dia nggak perlu hadir? Karena tadi akarnya kembali lagi ke politik kita yang ditandai dengan patron klien gitu kan. By the way, soal tukang parkir, gue punya analogi yang menarik ya. Maksudnya gini, kita pernah nggak sih lihat Pak Oga gitu yang Iya, misalnya putar balik, ada yang minta uang atau pertigaan, ada yang Iya. ngatur gitu. Existence of them di sana itu nggak ada yang nyuruh. That's probably market working. It's magic. And fakta bahwa ada orang di situ menunjukkan ada demand untuk ada orang di situ to some degree gitu. Dan fakta bahwa ada orang yang ngasih dia duit, kalau nggak ada yang ngasih kan dia ngapain ada di situ ya kan? Fakta bahwa ada yang ngasih menunjukkan bahwa oke, gue butuh service nih orang gitu. Tapi itu kan basically market kan.
Padahal pertigaan yang butuh pengaturan, supposedly negara hadir, bener nggak? Iya. Kita udah bayar some institution yang actually do Yeah. pengaturan lalu lintas. Yeah. Hadir nggak? Probably not always. And then when they're not, tapi ada demand di situ, market masuk. Ya. Market itu sebetulnya, Ya, ya kan? nah ini di sini ini menarik juga, analogi yang menarik, dan itu menunjukkan bahwa market itu kan tidak appear in a vacuum. Yes. Dia hadir karena kondisi struktural tertentu. Kenapa kemudian kita butuh Pak Ogah? Kan karena macet, Karena karena macet. nggak nyaman dan seterusnya. Dan apakah kemacetan dan kenyamanan itu muncul tiba-tiba dan Iya, alamiah? betul. Seringkali tidak. Seringkali dia kemudian diciptakan. Jalannya dihancurin, misalnya gitu ya. Oke. Atau seringkali sama apa ya, yang sebenarnya punya kewenangan untuk menciptakan kondisi lancar, ya katakanlah aparat gitu ya. Let's say. Itu ini ada beberapa kali observasi dari teman-teman yang mengkaji apa ya, sosiologi kayak Pak Ogah gitu ya. Ada teman-teman yang bikin kayak gitu. Itu memang ada di beberapa tempat. Gue nggak klaim semuanya ya, karena observasinya kan mungkin terbatas. Ya memang disengaja dan dijadikan bisnis gitu loh. Betul. Jadi marketnya itu tidak muncul tiba-tiba gitu. Dia adalah sesuatu yang dihasilkan untuk menciptakan rente oleh Iya, yang iya, kemudian betul. memiliki orang yang bisa menciptakan kondisi itu. Nah, kondisi kita itu juga kayak gitu sekarang gitu loh. Jadi ada banyak badan-badan, institusi yang dibuat untuk menyelesaikan masalah, yang masalah itu sebenarnya dibuat sendiri. Dibuat sendiri yang tadi kan. Untuk untuk keuntungan si Iya. orang-orang yang menciptakan masalah dan punya kekuasaan itu gitu. Jadi problemnya di situ. Jadi Iya. ini bukan cuma soal market atau state yang lebih efisien kan. Ini kan Betul. soal Seberapa bahwa gede pembuatan kebijakan kita Iya. itu sayangnya tidak diciptakan berdasarkan perdebatan-perdebatan kebijakan tadi Betul, gitu ya. betul. Tetapi diciptakan berdasarkan ini siapa yang dominan, kepentingannya Iya, apa, betul. bagi-bagi jatah apa Apa. gitu ya. Jadi misalnya mobil listrik jangan-jangan perdebatannya bukan soal apakah ini kita mau dorong transisi atau apa. Iya. Jangan-jangan yang punya bisnis mobil listrik siapa sih? Siapa? Iya. betul. Gitu kan, kemudian dapat apa, Persis. proyek apa dan seterusnya. Jadi nggak ada hubungannya sama perdebatan apakah Anda leaning to nationalist Ya. political economy atau liberal political economy atau Betul. yang lain, Dan- tapi lebih ke siapa bisa dapat apa dengan Betul. proyek-proyek Dan ini ini gitu loh. juga alasan kenapa menurut saya ya, salah satu tuntutannya adalah setiap ada kebijakan yang lagi di pitch harusnya dikontes gitu. Harusnya ada study yang semua orang bisa lihat gitu. Dan itu salah satu tuntutannya ada itu. Basically untuk menghindari yang tadi. Kayaknya juga ada tuntutan untuk ada hadirnya oposisi bahkan di DPR. Oh, iya, untuk iya, iya. menghadirkan kontestasi Iya, oke, iya. perdebatan ide tadi ya. Tapi Betul. coba kita kontekstualize Mas Sofwan dan Mas Imet ke kebijakan pemerintah yang saat ini sedang berlangsung. Ada 3 yang diminta oleh teman-teman ekonom untuk ditinjau ulang. 1 Danantara, 2 Koperasi Merah Putih, dan 3 adalah keterlibatan aparat keamanan dalam perlindungan sosial. MBG nggak? MBG apakah ada di sini? Sepertinya akan ada ya. Dia tuh TKDN lebih juga di ada. nomor 1 kayaknya yang pas ngomongin Iya. soal alokasi anggaran. Dan ketiga ini apakah bisa kita artikan sebagai teman-teman ekonom melihat negara terlalu banyak hadir di sana? Dan responsnya seperti apa kira-kira? Oke, Refleksi dari kebijakan yang 3 kebijakan yang dikritik itu. Iya, ya. Sebenarnya itu bukan soal. Nah, kalau ini kayaknya cukup debatable sebetulnya, to be honest. Dan bisa jadi karena tadi salah satunya negara tuh kebanyakan hadir, bisa jadi. Cuma kayak Danantara itu kan basically BUMN yang dari dulu juga udah hadir gitu. Cuma sekarang konsolidasi Dikumpulin jadi satu aja aja gitu. gitu. Jadi itu sebenarnya bukannya negara jadi hadir tadinya enggak gitu. Nah, cuma gini kan, maksudnya pas berubah jadi Danantara tuh ada add value atau enggak sih? Padahal kayak misalnya jadinya bener sih nge-pooling resource jadi satu means like scale-nya gede gitu ya. But at the same time putting all your eggs in this basket gitu.
ya kan, yang mana performanya jadi tergantung dia. Terus kita juga nggak benar-benar tahu nih dia beneran independen seperti yang dikatakan Persistem Masek atau enggak dan lain sebagainya. Terus untuk koperasi How do you evaluate Danantara so far? So far. Udah mulai investasi so kemana, far sih gini ini ya. gimana? So far kalau saya cuma dapat dari berita aja gitu. Dan berita tuh baru bilang nanti mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Baru mau nanti ya? Iya. Kayak nanti ada investor mau masuk ke IKN gitu Iya. ya? Itu baru kayak gitu ya? Nah, jadi bukan IKN per se lah ya. Tapi bilang nanti I'm not sure if they actually gonna go IKN, but Enggak, bukan. Maksudnya analoginya kayak dulu kan ada yang kemarin ngomong bahwa investor itu ngantri loh gitu. oversubscribe. Ada yang mengklaim Jangan-jangan seperti itu. sama Iya, juga klaimnya. khawatirnya Kita ini begitu. ada trust issue gue ini karena iya. ada banyak janji-janji gitu terus tiba-tiba kok enggak gitu ya. Iya, nah tapi gitu balik lagi dia belum kelihatan banget oleh saya. Ini masalah ini aja sih, information aja karena I'm not important enough to know Oke. Danantara tuh kemana aja. Nah ya itu jadi so far aku nggak benar-benar bisa, gue nggak bisa benar-benar evaluate dengan benar gitu. Belum kelihatan ya. Belum kalau kelihatan. Danantara. Cuma Oke. karena di pool jadinya if it's not Risikonya lebih actually, the tinggi. risk is kind of not small lah. Nah terus kalau yang koperasi banyak yang ekonom tadi salah satunya ada yang bilang siapa ya? Bilang bahwa lah itu ada BUMDes kemarin iya. itu diapain sekarang gitu. Jadi yang kok harus bikin yang baru padahal dulu ada loh yang mirip kayak gitu, Iya. basically kayak gitu. Bedanya apa BUMDes sama Koperasi Merah Putih? Sejujurnya saya juga nggak tahu. Gitu. Oke. Cuma ya gitulah ya kalau ganti nama mah bukan sesuatu yang aneh gitu. Tapi kalau balik lagi koperasi dalam bayangannya Bung Hatta dulu kan itu enterprise yang sangat bottom up, Mas. Iya, Sementara betul, persis. Merah Putih ini sangat top down. Nah itu yang sebenarnya gimana ya? Maksudnya kan benar ya orang pengambil keputusan tertingginya aja rapat anggota yang basically literally semuanya kan gitu ya. Dan ini ternyata top down. Jadi ya saya juga agak bingung nih. Apakah sebenarnya tuh ada yang mau bikin koperasi cuma butuh modal doang, atau kita harus nyiptain dari bawah gimana dan bentuknya? katanya kan? modalnya harus ngutang ya? Oh iya, Dari ngutang udah yang pasti. ngutang dari BUMDes ya? Atau Bukan dari Himbara ya kalau nggak salah. Oh, Bank iya, Himbara katanya. Nah ini juga mekanismenya. Himbara ini siapa? Himbara tuh Himpunan Bank Negara. Basically bank BUMN. Gitu. Yang nanti diinjek dari Kemenkeu nginjek ke Himbara, tabung di mereka sama Himbara dialokasiin ke koperasi. Nah, ini yang balik lagi I'm not important enough gitu ya. Ini udah sampai mana? Tapi memang salah satu tuntutnya adalah tolong dong di-follow, dievaluasi. Kalau lu nggak melakukan itu, mending ya ditunda dulu aja lah gitu. Dan balik lagi masalah berikutnya balik lagi always ke misal alokasi gitu. Apa ini urgent Betul. apa sih, sementara at the same time kita butuh consumption boosting gitu. Terutama middle class yang nggak ada proteksinya sama sekali tapi jobsnya juga getting smaller, sementara anak mudanya sekarang lagi banyak-banyaknya si bonus demografi gitu kan. Kalau kita punya banyak anak muda tapi nggak punya banyak pekerjaan, you get some sort of a riot. Exactly yang tadi Pak Sofwan bilang gitu kan. Ini tuh selama akar masalah yang nggak kita beresin, kita cuma butuh satu trigger dan akan terjadi lagi gitu basically. Iya. Jadi teman-teman siap-siap aja. Oh, Siap-siap untuk ngapain, Mas? Kalau boleh tahu. Undang gue lagi. Republik hamil tua. aduh seram ya. This is why a lot of economists di Indo itu cukup skeptical sama the Leviathan tadi. Karena do we actually know Well, we also alokasi yang skeptical to the Leviathan gitu ya. ya gitu, karena track recordnya gimana ya, maksudnya Iya. Leviathannya juga nggak bisa mengalokasi lebih baik dari market. Gua nggak bilang bahwa market itu pasti paling sempurna. No, education adalah salah satu market yang heavily intervention di semua negara. Healthcare termasuk market yang semua negara tuh pasti intervensi. Nggak ada orang bilang free market education. Kalau ada out of touch tuh orang gitu ya. Tapi kalau yang lain gitu, selama Leviathan bisa perform, orang akan happy sebetulnya gitu ya. Kalau dia bisa membuktikan bahwa gue lebih baik dari market, orang tuh gak terlalu khawatir sebetulnya gitu. Masalahnya, time and again, typically yang terjadi adalah Leviathannya fail to actually allocate resources better than the market. Itu yang membuat gue kadang-kadang dibilang liberal juga ya, tapi not necessarily because actually I'm liberal, just because we have so many intervention, we forgot how market actually works. So many intervention in every market. Beras sekarang lagi naik-naiknya gitu ya. Like, kita kayak lupa gitu.
Ya. Orang tuh lupa market itu sebetulnya gimana. Ya, tapi kayak contoh tadi Pak Ogah tadi, itu kan dia tidak muncul di ruang vakum. Bahkan pasar itu bekerja dalam Betul. konteks sosial politik tertentu. Dan mungkin juga, mungkin pertanyaannya salah juga kalau kita baca tulisannya, tulisan-tulisan klasik soal governing the market gitu ya, Wade, atau mereka yang banyak bicara soal developmental state yang sekarang udah dulu agak sempet jarang dibahas lagi tapi muncul lagi sekarang kan industrial policy. Iya, betul. Gitu ya. Kan sebenarnya menunjukkan bahwa mungkin bukan soal market atau government, tapi bagaimana market dan government itu bisa together. Sinergis kan yes, gitu. Persis. Dan kapan government tahu dia harus masuk, dan sebetulnya lebih penting masyarakatnya untuk tahu ya. Karena government should be shackled by the people, right? Kalau masyarakatnya tahu, oke, sebaiknya ini diintervensi. Gitu. Masyarakat tuh tadi, pasti berantem kalau soalnya. lagi pasti. butuh, ini manggil. Kalau lagi nggak butuh, nggak usah gitu loh kan. Sekarang kan lagi nggak butuh datang. Lagi butuh nggak datang gitu loh. Iya. Dan memang Problemnya. gini, memang salah satu problemnya lagi adalah definisi masyarakat juga kan berbeda ketika kita bicara Kalau kata Pak Menteri, sebagian kecil saja masyarakat. Itu rakyat yang Enggak menyampaikan tuntutan. enggak, aku enggak kesana arahnya. Oh, Arahnya ke sini. Siapa gini. tahu? enggak, itu arahku kok. Oke, arahnya adalah di setiap market itu ada yang supply dan demand, dan dua-duanya itu adalah masyarakat. Dan mereka basically ribut, which is okay gitu, that's demokrasi gitu ya. Supplier maunya mahalin dong, lu jangan dong beli dari luar negeri dari gua aja. Sementara masyarakat mintanya demandernya gitu, mintanya Yang kenapa murah, nggak boleh gitu ya. kalau aku dapat dari luar negeri lebih efisien, harga beef lebih murah gitu dan gitu. Dua-dua itu masyarakat gitu. Kadang-kadang kita lupa seolah-olah yang satu less pro rakyat dibanding yang lain. Iya. Gitu. Ini jadi masalah. Dan kadang-kadang satu lagi. Soal kenapa akhirnya kita berteman ya. Kenapa akhirnya ekonom dan political science tuh akhirnya seide. Ini sebenarnya gara-gara Fukuyama tuh pernah nulis di salah satu bukunya, gue lupa yang mana. Soal cerita kalau apa dunia ini ditopang oleh apa sih bumi ini. Terus dijawab ibu-ibu gitu, di atas kura-kura. Dunia ini di atasnya kura-kura. Iya. Terus ditanya dong, oke, kura-kura berdiri di mana dong? Bawahnya kura-kura lagi. Lah, kura-kuranya lagi apa? Kura-kura terus sampai bawah. Paling bawahnya apa? Pokoknya kura-kura gitu. Nah, jadi ini menunjukkan seperti tadi. Kalau di ekonomi tuh ngomongnya kan soal institution itu adalah byproduct dari growth, atau justru berkat institution growth maju gitu. Jadi kalau kami di ekonomi itu ngomong hal ini tuh dengan bilang fenomena endogen gitu. Sesuatu, jadi kita butuh sesuatu yang eksogen yang datang dari luar langit, yang divine intervention. Divine intervention yang akibatnya tuh dia eksogen, dan kita bisa purely ngerti oke, ini adalah sumber dari segalanya karena dia eksogen gitu. Nah, kalau at least dari buku Francis Fukuyama, please serang gua kalau gua salah gitu. Kalau cuma perdebatan soal sebelum ini ada ini dulu yang kita nggak, ini mah gara-gara itu. Nah, ekonom tuh karena merasa kami pinter math, sophisticated, we know endogen and exogen, you guys don't know this shit gitu kan. Jadi argumen kami lebih keren dong gitu. Jadi ada some sort of sedikit arogan gitu ya, karena kami pakai tools yang menurut kami itu cuma debat-debat doang gak jelas gitu. Kalau komentarnya Hajun Chang gitu ya. Chang ya, kita bisa ngobrolin lagi tuh. Ekonomi itu udah jadi kayak bahasa Latin zaman dulu ya, zaman abad pertengahan. Dia pertengahan. sengaja dibuat obscure ya, dengan bahasa-bahasa yang cuma bisa dimengerti kaumnya, untuk kemudian menghindari perdebatan dengan publik yang sebenarnya terdampak oleh pilihan-pilihan kebijakan yang dipengaruhi oleh high priest of the market ini gitu loh. I'm glad you brought it up, and that's actually true, I think. Kadang-kadang ya gitu ya. Sebenarnya ini kadang-kadang aku juga sebel sama ekonom gitu. Kalau udah ngomong pakai equation tuh udah anti. Kalau lu nggak ngomong equation juga nggak usah ngomong gue. Levelnya lain. Beda level gitu. Belum jadi sometimes belum culture. Belum culture enough to talk to me. Jadi sometimes I actually study someone's model just to be able to talk to them gitu. Thankfully gue ekonom ya. Jadi lu bisa bayangkan stresnya gue kalau lagi forum-forum yang berdebat sama ekonom. Iya, exactly.
Sekarang kalau lu bahkan lu lihat kan kemarin gue pakai kertas itu. Sekarang ada papan tulis di sini gitu. Gue bisa bilang ke Sofwan, lu kalau mau ngomong sama gue nih, coba lu derive dulu ini first order condition. Kalau nggak bisa, udah nggak usah ngomong sama gue. Gitu kan. Tapi kan berarti ini menjadikan teman-teman ekonom sangat elitis. jauh dari Yes, masyarakat. Dan betul, kalau misalkan, persis. let's say for example, teman-teman di masyarakat sangat banyak bereaksi tentang, let's say istilah growth, pertumbuhan ekonomi. Iya. Berapa persen setiap tahun ekonomi Indonesia bertumbuh? Apakah kemudian angka ini bisa kita pertanggungjawabkan? Apakah terasa oleh mereka di masyarakat? Betul. Ini kan Jadi nggak tidak bisa hanya dijawab institusi yang harus lebih inklusif. oleh- Para ekonom juga harus lebih inklusif. dengan membaur dengan masyarakat. Nah, setuju. Jadi gini sebenarnya, ini exactly high price-nya Ha Jun Chang gitu. Sebenarnya harusnya ekonom dong yang bisa, kalau lu beneran ngerti, sometimes gini ya. Karena si Ha Jun Chang bilang, ini mah biar obscure aja. Karena kadang tuh kitanya sendiri lupa dunia nyata tuh tidak apa part yang tidak sesuai dengan equation-nya dia gitu. Yang kadang-kadang some economists tuh actually struggle untuk membahasakan itu dalam bahasa Indonesia. Padahal kalau emang lu beneran ngerti dengan apa yang lo tulis, harusnya lu bisa dong ngomong pakai bahasa Bisa. manusia normal gitu. Iya. Gak harus pakai equation karena setiap equation tuh ada artinya sebenarnya. Lebih baik lagi pakai bahasa bayi mungkin. Exactly ya. Jutaan orang bisa ngerti kan? Betul. Dan bisa mendukung kalian gitu. Iya, justru itu. Well, some of these theories agak susah ya untuk dibahasa bayikan, tapi pasti ada kayak entry levelnya gitu tuh selalu ada gitu. Jadi kadang-kadang hati-hati juga ya nih buat yang pada dengerin gitu ya. Hanya karena ekonom tuh pakai equation doesn't necessarily Belum mean tentu they bener. actually know what they're talking about. Hmm, Gue tuh oke. suka inilah. Ini equation paling di abuse orang itu adalah Y sama dengan C plus I plus G plus GDP. X min M GDP dari consumption side. Sometimes people don't even know bahwa itu tuh equation cuma dari consumption side, bukan dari production. Dua-duanya harus ada dan dua-duanya harus match gitu. Dan ada yang bilang loh, even some kandang ekonom bahkan ya yang gue juga suka tertrigger gitu. Ada ya Impor. abang-abangan ekonom tuh ada. Ada banget. Ini gue sebel juga kadang-kadang Ada gitu. juga, bukan cuma FISIP ya. Kira ada ya? cuma anak fisip atau FIB. Ternyata ada juga Dan abang-abangan kadang-kadang dari ekonom. equation ini tuh lu udah bisa kayak jadi ala abang-abang ekonom gitu. Ya, Padahal tuh beda, rootsnya sama. Padahal dalam. dia sama kayak yang lo punya uang, lo punya kuasa, itu sebenarnya sama kayak. Tapi kalau ekonom X sama dia sama sebenarnya. Kita semua sama. Gue pernah nge-rant soalnya di Twitter soal ini gitu. Jadi Oke. dan ya bisa rolling gitu ya. Karena seperti yang kalian bilang, ekonom tuh kadang-kadang kalau ngomong didengerin oleh powerful people gitu. Jadi Iya. sebenarnya kita punya semacam tanggung jawab moral untuk actually ngomong yang benar gitu, sesuatu yang actually bisa diterjemahkan oleh bahasa manusia to some extent. Ngomong-ngomong soal ngomong yang bener, Mas. Beberapa waktu lalu kan sempat teman-teman di masyarakat agak anxious juga soal balik lagi tadi statementku sebelumnya. Apakah angka economic growth kita yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik BPS itu benar-benar akurat dan menggambarkan situasi seadanya as it is, atau ada intervensi atau permintaan tertentu untuk mengubah angkanya secara artificial? Unfortunately, again, I'm not important enough to actually talk to people yang tahu gitu ya. Cuma emang banyak forecast orang yang meleset gitu. Jadi dan melesetnya tuh lumayan, biasanya meleset tipis-tipis lah gitu. Jadi ini memang ada yang bilang bahwa ini masalah perubahan metode pengukuran gitu ya. Tapi kalau memang terjadi perubahan metode di Q2, harusnya Q1 kita revise juga dong, termasuk Q2 tahun lalu. Jadi year on year-nya tuh angkanya bener gitu. Nah, yang kayak gini-gini tuh ada yang ngomongin juga gitu. Itu intentional atau I don't know, to be honest. Saya juga tidak tahu gitu ya. Tapi tapi gini, sebenarnya bahkan ketika banyak orang mulai mempertanyakan, it's already bad enough. Karena BPS juga salah satu yang dituntut oleh teman-teman ekonom tadi untuk independen. Gitu. Harusnya mereka budget allocation-nya tuh sudah ya almost kayak dana pendidikan lah. Untuk dapat statistik yang itu harusnya budgetnya segitu terus, kan nggak bisa ini dipotong apa ya? dong. Ini agak kontras gitu loh. Begitu habis ngumumin bahwa pertumbuhan ekonomi 5,12 itu lebih tinggi daripada yang diperkirakan, pengangguran turun ya. terus meledak gitu loh. Dan meledaknya tentu maksudnya pasti ada trigger yang sifatnya struktural kan. Yang itu mungkin agak bercerai dengan yang dikatakan oleh angka-angka itu gitu. Jadi betul. ini mana ya yang benar itu angka-angka yang di statistik itu atau apa yang dirasakan oleh masyarakat yang marah-marah itu gitu. Betul. Dan ketika perdebatannya beralih dari angka ini gimana terjemahinnya ke angka ini bener gak sih? It's already bad enough. Ketika kita mulai perdebatan facts,
Jadi kita nggak punya persetujuan soal Bukan cuma facts ini. interpretasinya Bukan aja. soal interpretasinya gitu, tapi juga soal ini bener atau enggak. Dan ini yang juga bikin Donald Trump itu rame ya, karena dia membuat perdebatan tuh berubah karena dia sering bohongnya tuh kayak kebangetan gitu ya. Akhirnya orang tuh kan Kemarin jendelanya itu nggak bisa dibuka. Tapi ada video dia video yang orang lempar sampah dari. iya. Dan Gedung putih. ketika ada sebuah fakta yang dia bilang, oh itu hoax tuh. Instead of, oh gitu faktanya, kita discussion gimana Iya, cara iya, memperbaiki iya, fakta ini lebih baik atau lebih buruk. Dia bilangnya ini hoax. Sehingga oke, dipertanyakanlah si fakta ini. Jadi discussionnya tuh tidak lagi produktif karena kita sedang membicarakan fakta, dan itu krusialnya BPS yang independen. Ketika kita sudah mulai mempertanyakan faktanya itu sendiri, that's a recipe for more trouble ahead. Oh. Ini mengawali dengan pesimisme, mengakhiri dengan pesimisme. Agak serem. Nah, gimana kalau misalkan kita coba Memang. berpikir sedikit lebih optimis? Oke, siap. Berdasarkan serangkaian masalah struktural dan sistemik yang tadi sudah dikupas satu-satu, mulai dari independensi, kemudian proses policy making itu sendiri, perlunya ada perdebatan to some extent dalam proses pembuatan kebijakan itu. Yang aku nggak tahu ya, kalau misalkan Mas Imet apakah menemukan itu cukup dalam pemerintahan saat ini atau enggak? Banyak teman-teman yang menilai enggak. Maksudnya apa yang Dalam proses pembuatan kebijakan, oh, apakah oke. perdebatannya cukup? Tadi kan kita sempat mention bahwa beberapa kebijakan ini memang ada karena Ada underlying. bukan didorong oleh perdebatan, Iya, betul. apalagi pertentangan ide, tapi something else entirely. Iya, Nah, gimana caranya kita kemudian mulai mengubah itu Oh. supaya kita yang tadi Mas Sofwan bilang ya, the underlying issues yang menyebabkan amarah rakyat meledak, kemudian masalah-masalah ini muncul every once in a while, itu bisa berhenti. Iya. I guess balik lagi soal ini sih, kepercayaan ya. Ketika di setiap aturan dilakukan tertutup gitu, sembunyi-sembunyi, white paper yang nggak jelas yang mana. Terus ketika orang dapat dari ordal dibilang hoax tuh, lo dapat dari mana, kan belum ada aslinya, padahal aslinya juga nggak pernah di-post to begin with. Ya. Then yes, it's a recipe for a trouble. You don't have to, kalau menurut saya pribadi ya, nggak usah jadi sempurna tuh nggak apa-apa, Yeah. tapi minimal transparan. Gitu, minimal ideasnya kita bisa kontes, Betul. minimal facts is no longer a debate, kita bisa percaya. Ya. Gitu, jadi mengembalikan kepercayaan ini yang sebetulnya PR besarnya paling gede itu di situ. Nah, dan di antara tuntutan ekonomi tadi sebenarnya cukup banyak bisa diakomodir lah ya. Yeah. Yang memang beberapa teman-teman di pemerintahan juga sebenarnya sudah mulai mengerjakan itu, misalnya kayak targeting untuk bansos itu sebenarnya lagi dikerjain gitu, pakai sistem yang lebih baik gitu. Terus deregulasi itu juga sedang dikerjain. Nah, balik lagi nanti kita bisa bicara lah soal deregulasi itu apa. Sebenarnya ada yang dikerjain. Cuma yang jadi masalah mungkin soal kepercayaan tadi, dan bagaimana mengkomunikasikan ini in a way tidak kayak di masyarakat tuh banyak yang pinter kok gitu. Iya. Please Iya. jangan remehin gitu. Jangan yang jelas-jelas kayak jelas-jelas gak bener itu udah hindari lah gitu. Yang kayak gini, jadi yang penting tuh balikin kepercayaan. Tapi institusionalis sebenarnya resepnya ada kita. Cuma balik lagi nih, gimana cara mengkonsolidasi dengan lebih baik, balikin kepercayaannya. Ekonom itu tadi kemarin juga sudah bilang gitu, kami akan roadshow gitu ke kementerian-kementerian, kan mereka juga nggak cuma di situ aja, which is sesuatu yang baik gitu. Tinggal bagaimana diterimanya gitu aja. Dan kepercayaan ini kan hal yang baik buat semuanya, bukan untuk Iya, masyarakat betul. aja, tapi untuk Betul. para elit dan penguasa juga sangat-sangat beneficial untuk mereka. Persis. Tapi kenapa Mas Sofwan? Menurut Mas Sofwan kita masih nggak bisa untuk memperjuangkan dan have clear results bahwa kita lebih kemudian terbuka, lebih transparan, lebih akuntabel. Ya karena yang memiliki kekuasaan untuk membuatnya jadi lebih transparan dan akuntabel berkepentingan untuk membuatnya tidak transparan dan akuntabel. Kalau itu transparan dan akuntabel, mereka tidak bisa misalnya mendorong kebijakan-kebijakan yang tujuan utamanya adalah mengcapture atau menangkap sumber daya itu dan membagikannya ke kelompok-kelompok yang masuk di dalam jejaring patron klien dia, yang akan memastikan dia punya akses pada sumber daya alam kita yang semakin menipis, dan memastikan bahwa itu akan jadi modal dia untuk bisa berkuasa lagi gitu kan di pemilu berikutnya gitu loh. Jadi tapi
ini orang-orang yang kemudian berpikir jangka pendek. Sebenarnya Iya. kalau mereka cukup pintar juga sebenarnya, sumber daya alam kita mau bertahan sampai kapan sih? Kalau modal kayak para oligarki kita itu terus mengandalkan eksploitasi sumber daya alam yang dijaga, dikuasai melalui penguasaan politik gitu ya. Itu sampai kapan sumber dayanya mau bisa dieksploitasi? Ketika sumber daya itu habis, mereka akan bisa tetap mempertahankan misalnya pertumbuhan kekayaan mereka atau tidak gitu. Apalagi yang dieksploitasi nggak ada lagi juga kan gitu loh. Jadi sebenarnya it is in their interest juga untuk udahlah kalian sudah cukup kaya dan sudah cukup dapat keuntungan dari proses-proses ini. Atau kalau dari APBN kan dapat juga duitnya dari mana gitu. Kalau dihambur-hamburkan terus nanti negaranya bangkrut, mereka ngerampok dari mana juga gitu loh. Jadi betul. maksudnya ngono yang ngono, bahkan ya sejelek-jeleknya yang ngono yang ojo ngono gitu lah ya. Kayak apa kalau di perdebatan para ekonom sendiri soal institusi itu kan dia belakangan ada teks-teks seperti yang dituliskan Yuen Ang kan yang menurut bahwa betul. mungkin nggak perlu ideal banget deh, Persis. nggak usah Executionnya nggak nggak usah harus good yang western governance banget gitu. Ada korupsi dikit-dikit nggak apa-apa gitu, tetapi apa ya, korupsi yang mana gitu loh. Ada yang dihancurin tanpa kompromi, ada yang bolehlah dikit-dikit untuk Akses apa money ya gimana lah gitu ya. Tapi apa ya, yang ya tadi ngono yang ojo ngono gitu loh. Maksudnya kalau diminta tobat dari korupsi sepenuhnya nggak bisa, minimal banget kalian itu jangan korup-korup banget gitu loh. Pertimbangkan masa depan kita semua juga gitu. Iya, benar. Tobat dikit Nggak maksudnya. miskin kok. Nomor ini Kalau kan. jahat ya jangan jahat-jahat banget gitu. Tapi ini kan kayak sedih banget ya kita memohon kepada para penjahat gitu loh. Kan harusnya kan kita Untuk tetap jahat tapi jangan jahat. Tapi jangan, please jangan jahat banget. Please jangan jahat banget. ini saking melasnya. Tapi menurut gue ya berarti ada problem juga di kita. Mungkin memang kita harus mengkonsolidasi. Kalau mereka nggak mau transparan, nggak mau akuntabel, kita yang harus memaksa mereka transparan dan akuntabel. Dan peristiwa kemarin harus jadi momen. Kalau kalian nggak transparan dan akuntabel dan suara kita nggak didengerin, kalian itu bisa kena dampaknya loh. Gitu. Jadi beware. Kita ada di jalanan dan kita siap menuntut akuntabilitas. Baik lagi ke poin lo tadi sebelumnya ya. Selama underlying-nya ini masih nggak bener, we just need another trigger. Dan akan meledak lagi. Ya, khawatirnya gitu. Mas Sofwan, Mas Imet, terima kasih banyak atas waktunya dan perdebatannya yang sangat-sangat mencerahkan. Semoga buat teman-teman. Dan terima kasih teman-teman semua sudah menyimak podcast Bebas Aktif kali ini bersama Ini jadi ingat Kontekstual. perdebatan di Pusgiwa. Nostalgia lagi berarti ya, kembali ke masa-masa di kampus. Dan jangan lupa teman-teman follow media sosial Kontekstual untuk perdebatan yang mencerahkan episode-episode berikutnya. Ikuti terus podcast Bebas Aktif dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.